Pada video kali ini kita akan melakukan EDA atau Exploratory Data Analysis, yaitu proses investigasi awal pada data menggunakan statistik dan grafik untuk mengungkap pola, mendeteksi anomali, menguji hipotesis, dan memverifikasi asumsi kita. Pertama kita import library kita. Di sini ada NumPy dan Pandas untuk berinteraksi dengan data frame. Kemudian ada Seaborn dan Matplotlib ya untuk visualisasi dan warning ya di sini untuk men-surprise warning. Kita jalankan. Di sini kita akan menggunakan kumpulan data iris. Jadi ini adalah kumpulan data yang berisi spesies bunga iris. Jadi data ini ada di Seaborn ya. Bisa kita SNS, load dataset, dan dataset kita jalankan. Nah, jika kalian ingin dataset lain, misalkan kita jalankan ya. Nah, di sini akan ada list ya dataset lain yang kita bisa gunakan yang ada pada Seaborn. Di sini kita menggunakan iris. Pertama, tentukan jumlah baris, nama kolom, dan tipe data. Di sini adalah jumlah baris, data.shape, nama kolom, dan adalah data types. Selanjutnya, menentukan jumlah spesies pada data. Nah, kita jalankan. Kita data, kemudian nama kolom, dan value count. Kita juga bisa mengetikkannya dengan ya, kita jalankan. Jadi hasilnya sama. Nomor 3, menentukan rata-rata, median, kuartil, serta rentan. Pertama kita menggunakan data dari describe. Jalankan ya. Ini adalah statistik dasar. Nah, di sini rata-rata ada, median ada ya. Mediannya adalah 5%. Tapi rentannya belum ada. Jadi di sini kita akan menambahkan rentan. Nah, di sini fokus ya. Ini rentan atau range ya. Maksimum dikurangi minimum. Nah, kemudian kita juga menggunakan rename ya. Kita namakan 50% sebagai median. Kita jalankan. Nah, hasilnya rata-rata, median, dan range. Nomor 4, menghitung rata-rata dan median masing-masing spesies tiap ukurannya. Nah, kita lihat data, group by, kita kelompokkan berdasarkan spesies dan kita hitung min-nya. Untuk menghitung median kita menggunakan dot median. Nah, kita juga bisa menyatukan keduanya dengan dot agregat. Yang pertama kita agregat, kita menggunakan string ya, karena min dan median. Kita juga bisa menggunakan agregat np.min dan np.median. Hasilnya akan sama. Jadi terlihat masing-masing space, min dan mediannya berapa. Nomor 5, membuat scatter plot sepal length versus sepal width. Jadi kita menggunakan Seaborn scatter plot. Datanya adalah data kita, X adalah sepal, dan Y adalah sepal width. Kita jalankan, maka akan terlihat perbandingan sepal length dan sepal width. Nomor 6, membuat histogram untuk salah satu fitur. Nah, untuk membuat histogram kita menggunakan sns.isplot. Kita lihat. Di sini ada jumlah bins. Ada batangnya ini bins. Dan KDE adalah garis ini atau kernel density. Jika kita ubah ke false ya, maka garis ini akan hilang. Kita lihat. Jadi garis KDE-nya hilang. Selanjutnya nomor 7. Membuat dua buah plot histogram. Plot pertama dengan histogram untuk setiap fitur. Jadi plot pertama semua fitur ya. Semua fitur diplotkan dalam satu plot. Nah, di sini kita ada
Ini untuk style ya. Di sini white, semacam background. Feature ya, nama feature kita. Kemudian kita PLT figure. Ini mengatur besarnya ukuran gambar kita. Color palette. Dan feature. Jadi saya ingin jumlah warnanya sama dengan jumlah fiturnya. Selanjutnya kita melakukan looping ya. Jadi setiap fitur dari mana kita plotkan. Jadi kita membuat plot ya untuk setiap fitur dan masing-masing berbeda warnanya. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Jadi untuk masing-masing fitur warnanya adalah berbeda-beda. Kemudian plot kedua berisi keempat histogram dalam satu gambar di mana setiap satu fitur. Jadi selanjutnya kita membuat plotnya berbeda-beda. Ini 4 fitur dalam satu plot. Untuk selanjutnya kita pisah. Jadi untuk masing-masing plot hanya berisi satu fiturnya. Kita tulis ulang ya. Di sini saya menulis ulang biar jelas saja. Fig.access ya. Di sini kita membuat subplot 2x2 karena ada 4 fitur maka kita butuh 4 subplot. Kemudian kita zipkan access dan fitur. Kemudian kita looping untuk setiap access dan fiturnya. Kita jalankan. Jadi di sini ada flatten. Perlu disadari bahwa ini adalah plot 2x2. Dengan flatten maka mempermudah kita untuk looping. Selain menggunakan flatten, kita juga bisa menggunakan flat ya. Nah, di sini tidak ada flatten ya, kita jalankan. Jika kita tidak menambahkan flatten ya, flatten atau flat, maka hasilnya adalah error. Nah, karena kita tidak bisa melakukan looping. Nah, fungsinya flatten itu adalah agar lebih ya dari sampai array ini menjadi satu dimensional array. Jika kita tidak menggunakan flatten, tapi kita memaksa ingin membuat grafik seperti ini, kita bisa menggunakan iterasi berganda. Jadi iterasi tiap baris dan iterasi tiap kolom. Saya berikan contoh ya. Nah, di sini saya tidak menggunakan flatten, jadi kita mengiterasi tiap baris, kemudian kita iterasi tiap kolom. Jadi saya lebih suka menggunakan flattennya, lebih mudah kita. Untuk memperbaikinya kita ada flat ya, flat. Nah, kita sudah berhasil membuat 4 histogram berbeda untuk setiap pengukurannya. Masih berputar. Jadi sama ya, ada flatten. Untuk ini kita menggunakan flat, hasilnya nanti akan sama. Jika kita tidak menggunakan keduanya, kita perlu iterasi berganda. Selanjutnya, nomor 8, buatlah blok plot untuk setiap ukuran metal. Nah, ini sama. Ya saja di sini saya menjabarkan ya. Saya buat plotnya satu-satu. Jadi buat 4 buah plot 2x2, 2 baris, 2 kolom. Kemudian saya menyebutkan satu-satu. Baris ke 0, kolom ke 0. Ingat di Python indeksnya mulai dari 0. Jadi maksudnya adalah baris pertama, kolom pertama adalah plot ini, kemudian ini adalah catnya plot ini, dan seterusnya. Kita jalankan. Pada dasarnya ini adalah mirip ya dengan plot sebelumnya, hanya beda saja ini saya jabarkan agar lebih jelas bagi pemula. Ya, jadi ada 4 buah plot. Jadi ini adalah untuk mengatur plot pertama, plot kedua, plot ketiga, dan plot keempat. Nah, jika kita ingin ringkas seperti sebelumnya, hasilnya adalah seperti ini. Fitur kita buat subplot, kemudian ingat kita menggunakan flat atau flatten pada aksesnya. Jadi karena ini 2x2,
kita ubah ke satu dimensi array agar bisa kita looping. Ya. Jadi hasilnya adalah sama seperti ini. Bedanya ini adalah lebih ringkas. Nomor 9, membuat blockplot di mana fitur-fitur yang dipisahkan pada sumbu X dan spesiesnya diwarnai dengan warna berbeda. Jadi fitur-fiturnya jadi satu. Di sini kita ingin membandingkan berapa fitur. Di sini ada 4 fitur pada sumbu X yang sama. Fitur-fitur tersebut perlu direpresentasikan sebagai satu kolom, sehingga kita perlu merubah bentuk datanya. Jadi kita lihat. Nah, di sini data sebelum dirubah ya. Di fiturnya berbeda kolom. Nah, di sini kita merubah formatnya dengan pd.mel. Kita jalankan. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ya, di fitur itu, jadi fitur ini ya, keempat fitur ini diubah jadi satu kolom. Jadi kolom namanya fitur menggunakan pd.mel. Nah, setelah datanya bentuk seperti ini, kita bisa menggunakan boxplot. Kita jalankan. Maka hasilnya akan seperti ini. Jadi ada boxplot. Jadi untuk fitur, ada 4 fitur berbeda, kita jadikan satu. Kemudian kita bedakan antar spesies dengan warnanya. Oke, kita yang terakhir adalah membuat perplot ya. Untuk di Seaborn sangat mudah ya. sns.perplot kita jalankan. Ya, sudah jadi. Begini adalah perplot di Seaborn. Begitulah EDA sederhana dengan dataset iris di Python. Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya.